Dilaporkan kakak kandung gara-gara sang pacar adiknya sering menginap di rumah dan diduga melakukan hubungan badan dengan alasan suka sama suka. Garut, seorang anak remaja berusia 20 tahun warga Malangbong berinisial H dilaporkan ke pihak kepolisian. Menurut informasi yang didapat dari penyidik PPA adalah anggota TNI yang belakangan diketahui menurut narasumber TNI Angkatan Laut. Pelapor juga sebagai kakak kandung dari yang merasa disetubuhi, namun tidak tercantum di dalam surat pelaporannya. Di dalam surat ketetapan nomor STP 159 A8-3.4 1/2024 Satreskrim yang dikeluarkan oleh Polres Garut dan menetapkan H sebagai tersangka dari terlapor menyebutkan bahwa kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat di Kampung Lowo Wetan dijerat pasal 76 Dejo pasal 81 dan atau pasal 76 Ejo pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016. Merunut dari berita acara pemeriksaan halaman 3, saat setelah dijadikan tersangka dan saat ini H ditahan oleh unit PPA Polres Garut tanggal 13 Agustus tahun 2024, tertuang kronologi yang disampaikan oleh terlapor saat di BAP, yang mana kejadian awal persetubuhan tersebut adalah antara H dan DRI inisial korban pasangan kekasih, pada tahun 2023 menginap di rumah DRI, yang beralamat di Kampung Lowo Kulon, Desa Lowo Baru, Kecamatan Malangbong, tidur di ruang tamu, akan tetapi sekitar dini hari DRI tiba-tiba sudah berada di dalam selimut yang digunakan oleh H, dan pada saat itulah mereka melakukan hubungan atas dasar suka sama suka. Disampaikan dalam berita acara tersebut bahwa DRI inilah yang seakan mengajak untuk melakukan atas dasar suka sama suka, bahkan dijelaskan DRI ini menginap di rumah H dengan alasan pada saat musim kekeringan air di sekitar rumah DRI dan mencuci baju di rumah H yang berbeda desa. Setelah merasa kecapean lalu DRI meminta izin untuk menginap dan terjadilah kembali persetubuhan tersebut. Saat awak media mewawancarai pelapor atas nama Muhammad Fauzan bin Undang Zainuddin yang menurut informasi dari penyidik PPA adalah anggota TNI yang belakangan menurut narsum lainnya juga adalah TNI Angkatan Laut, melalui chatting WhatsApp pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.53 awal chattingan ketika ditanyakan apakah benar sebagai pelapor dijawab, "Iya betul Pak. Februari itu pengakuan terlapor sudah pernah melakukan itu." Ketika ditanyakan apakah visum dan pelaporannya di bulan yang sama, dijawab Muhammad Fauzan, "Beda, pelaporan dulu terus beberapa minggu kemudian visum, semuanya di bulan Juni, pelaporan tanggal 19 Juni visum tanggal 27 Juni tahun 2024. Ketika ditanyakan apakah unsur paksaan atau atas dasar suka sama suka, dijawab oleh diduga sang anggota TNI Angkatan Laut aktif tersebut, terlapor mengakui, "Adik saya terdiam tidak mau berbicara, belum mengakui, mengeksploitasi anak, rayuan." Ketika ditanyakan apakah seperti apa rayuan ataukah paksaan atau atas dasar suka sama suka dijawab lagi oleh Fauzan, "Adik saya bulan Juli baru mengakui itu Pak, karena sebelumnya masih terbawa arus oleh si terlapor." Akan tetapi pada saat ditanyakan perihal apakah adiknya ditanyakan pernah menginap di rumah terlapor beberapa hari sesuai dengan informasi dari narasumber yang mana adik pelapor ini yang dianggap selaku korban sangat mencintai terlapor dan tidak mau pulang pada saat dibujuk oleh keluarga terlapor untuk pulang ke rumahnya Muhammad Fauzan diduga sang anggota TNI Angkatan Laut aktif tersebut malah menelpon awak media dan sempat ditolak dikarenakan sedang ada tamu lalu chat meminta, sekarang, untuk diangkat telepon dan setelah izin kepada tamu lalu diangkat teleponnya pelapor ini mengatakan, "Kenapa Bapak bertanya seperti itu berulang-ulang kepada saya?" Pada saat dijawab bahwa dari awal sudah diperkenalkan sebagai pimpinan redaksi dan agar berita berimbang, Muhammad Fauzan menjawab saya tidak berkenan, dan silahkan apabila mau bertanya seperti itu di kepolisian ataupun di persidangannya saja tukasnya. Jawaban tersebut muncul setelah awak media mengatakan jika berkenan untuk dijawab silahkan jika tidak pun tidak apa-apa.
Ada kejanggalan setelah menelpon Muhammad Fauzan, diduga anggota TNI Angkatan Laut aktif tersebut menarik semua jawaban chattingannya dengan cara menghapusnya lalu memblokir nomor awak media. Tapi yang bersangkutan tidak tahu bahwa semua jawaban melalui chattingannya tersebut sudah tersimpan rapi. Ada apa dan kenapa? Saksi matakah dia? Melihat perbuatannya kah? Bagaimana dengan visumnya? Sementara itu Adve Yogi SH dari kantor hukum AR Enggang Simpati Trias Nawangsa dan rekan yang menjadi kuasa hukum terlapor mengatakan melalui sambungan telepon, saat ini kami menghargai proses kepolisian yang mana telah menetapkan terlapor jadi tersangka, akan tetapi kami selaku kuasa hukum belum dipertemukan dengan pihak pelapor. Namun jika melihat bukti-bukti yang kami terima dari klien kami dan saksi-saksi yang meringankan, tidak terdapat mensrea yang menyebutkan bahwa klien kami mengarahkan untuk ke arah persetubuhan, akan tetapi justru ada saksi yang mana dia juga perangkat desa yang ikut membujuk korban untuk pulang ke rumahnya dikarenakan sesuai dengan yang disampaikan klien kami bahwa korban ini justru sering menginap di rumah klien kami. Perwakilan kuasa hukum berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mengingat data-data yang kami terima dari keluarga terduga pelaku berupa chat korban dan terduga justru ajakan tersebut muncul dari pihak korban, pungkas Yogi SH. Ada apa gerangan? Bahkan Babinsa di desa pelapor pun tidak mengetahui adanya hal seperti ini, bisa jadi Babin Kamtipmasnya pun tidak dihargai. Terkesan dipaksakankah kasus ini tanpa mengedepankan proses kekeluargaan yang mana keduanya saling mencintai? Terlapor sendiri siap bertanggung jawab menikahi korban apabila sudah lulus dari sekolahnya, dengan kepergian korban untuk mencari kerja di Kalimantan bertujuan untuk mengumpulkan pundi rupiah guna menikahi korban dikarenakan perbedaan kasta dan derajat, yang mana terlapor yang saat ini jadi tersangka selain sangat mencintai korban, juga merasa dari kalangan yang tidak seperti keluarga korban yang menurut informasi diduga dari keluarga besar TNI. Nasi sudah menjadi bubur, kini harus mendekam di jeruji besi, tinggal bagaimana kuasa hukumnya menyampaikan bukti-bukti yang menyebutkan bahwa DRI lah yang mengajak perbuatan persetubuhan itu terjadi. Bahkan keluarga terlapor memiliki bukti video pada saat DRI yang enggan disuruh pulang ke rumahnya saat dibujuk di rumah terlapor. Tim investigasi akan terus menggali informasi ini hingga terang benderang. Daru Garut mengabarkan, tim investigasi